Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Ibu di kelas 3B. Baik anak-anak, kali ini kita masih belajar tematik, yaitu tematik pertama dengan pembelajaran kedua, subtema kedua, pembelajaran kedua, dan kita akan belajar seputar masih ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, perhatikan pada gambar yang sudah Ibu sediakan di samping ini ya. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Perhatikan pada gambar, di sini ada 3 makhluk hidup, yaitu ada hewan cicak, ada hewan ikan, dan ada manusia. Manusia bergerak dengan menggunakan kaki, kemudian ikan bergerak dengan cara berenang, dan cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Ikan berenang menggunakan sirip ya. Perhatikan kembali pada halaman selanjutnya. Di sini ada titik-titik yang harus kalian isi ya. Titik-titiknya harus kalian isi. Apa tumbuhan juga bergerak? Apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya iya, tumbuhan juga bergerak. Silahkan kalian isi pada kotak yang sudah disediakan ya, karena tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Jadi tumbuhan juga bergerak ya. Pada bagian bawahnya terdapat 2 gambar, yaitu ada gambar ikan dan ada gambar manusia. Makhluk hidup juga bernapasnya berbeda-beda. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru dan ikan bernapas dengan menggunakan insang ya. Nah, perhatikan kembali pada halaman selanjutnya. Nah, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Nah, alat pernapasan pada tumbuhan yaitu stomata atau mulut daun. Jadi tumbuhan itu bernapas dengan stomata atau mulut daun. Silahkan kalian isi pada kotak yang sudah disediakan. Harusnya ini didiskusikan ya, tapi karena ini baru pembelajaran pertama, jadi Ibu kasih tahu terlebih dahulu bahwa alat pernapasan pada makhluk hidup yaitu stomata atau mulut daun. Kemudian kalian isi pada kotak selanjutnya apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan. Nah, boleh kalian ini didiskusikan dengan teman, boleh bertanya pada orang tua kalian, boleh kalian bekerja sama dengan saudara-saudara atau teman-teman terdekat kalian untuk kalian mengisi alat pernapasan pada hewan yang kalian ketahui di sekitar kalian. Tadi sudah ikan bernapas dengan insang ya. Nah, boleh kalian mencari misalkan ayam bernapas dengan apa? Silahkan kalian isi pada kotak yang sudah disediakan. Kemudian selanjutnya perhatikan di sini ada gambar manusia dari bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja dan dewasa. Kemudian sebelah kanannya ada telur yang menetas, kemudian keluar seekor ayam kecil dan tumbuh menjadi seekor ayam yang besar. Nah, berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup dapat tumbuh dengan berkembang ya. Tumbuh berarti artinya itu bertambah. Ukurannya bertambah tinggi, beratnya bertambah berat ya. Jadi manusia dan hewan itu tumbuh dengan bertambahnya berat badan dan meningginya tinggi badan kita ya, atau tubuh kita. Jadi di sini kedua makhluk hidup ini dapat tumbuh dan berkembang ya. Tadi berarti sekali lagi tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan bertambah beratnya ya. Silahkan perhatikan kembali pada halaman berikutnya. Di sini masih ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Perhatikan. Apakah tinggi badannya bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Apakah tinggi badan kamu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Jika bertambah, kalian boleh jawab iya pada kotak yang sudah disediakan. Jika belum, kalian jawab
Belum, misalkan masih tetap Bu, karena mungkin setiap makhluk hidup itu berkembang atau tumbuhnya berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Kemudian pertanyaan yang keduanya, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Nah, misalkan kalian pernah melihat kucing atau ayam yang sedang bertelur, kemudian telur ayam itu menetas dan berubah menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam yang besar. Nah, itu silahkan kalian ceritakan pada kotak yang sudah disediakan. Nah, kalian melihat hewan di sekitar kalian itu boleh melihat ayam, kucing, ataupun hewan yang lainnya yang kalian ketahui dan kalian ceritakan hasil pengamatan kalian ya. Kalian ceritakan pertumbuhan hewan-hewan yang kalian amati di sekitar kalian. Kemudian pada masih halaman yang sama ada gambar yang berbeda, yaitu gambar tumbuhan, gambar hewan, dan gambar manusia. Di sini disebutkan bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Cara berkembang biaknya juga berbeda-beda. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Dan tumbuhan berkembang biak dengan cara berbuah. Nah, dari ketiga gambar tersebut, ini merupakan makhluk hidup dan makhluk hidup tersebut berkembang biaknya berbeda-beda. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan ayam berkembang biak dengan cara bertelur, dan tumbuhan berkembang biak dengan cara berbuah. Ya. Baik, perhatikan kembali. Di sini ada kotak yang harus kalian isi kembali. Ini merupakan suatu tugas kembali dari Ibu. Silahkan kalian isi nama makhluk hidup yang kalian ketahui. Ada kotak 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah, baris ke bawah. Yang 5 tersebut silahkan kalian sebutkan 5 hewan yang kalian ketahui dengan cara berkembang biaknya dengan cara apa ya. Atau 5 makhluk hidup yang kalian ketahui berkembang biaknya dengan cara apa. Misalkan nomor 1, manusia berkembang biaknya dengan melahirkan atau bertelur. Kalian beri tanda centang atau beri tanda checklist pada kotak yang kalian anggap benar. Misalkan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, yang kata melahirkannya pada kotak yang sejajar dengan manusia, kalian beri tanda centang. Nah, kemudian masih seputar makhluk hidup, perhatikan makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air atau minuman. Karena kalau tidak makan, manusia tidak bisa hidup, makhluk hidup tidak bisa hidup. Kalau misalkan kehausan juga makhluk hidup tidak bisa hidup ya. Jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Manusia biasanya memerlukan makanan dari tumbuhan dan hewan. Makanan manusia itu biasanya kalau dari tumbuhan sayur mayur seperti kangkung, daun bayam, daun singkong, daun pepaya, dan masih banyak lagi ya. Sedangkan manusia membutuhkan makanan dari daging itu dari hewan itu termasuk pada ayam, daging ayam. Kemudian bebek, daging bebeknya dimasak. Nah, itu ya berarti manusia memerlukan makanan dari tumbuhan dan hewan ya. Kemudian pada halaman selanjutnya, apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Pasti, tumbuhan pasti memerlukan makanan ya. Nah, kalian boleh isi pada kotak yang sudah disediakan bahwa tumbuhan itu masih memerlukan makanan. Kalian boleh mengisi kembali yang pada kotaknya, apa makanan untuk tumbuhan? Siapa yang tahu di antara kalian? Makanan untuk tumbuhan adalah pupuk ya. Boleh kalian isi pada kotak yang sudah disediakan. Baik anak-anak, masih semangat kalian untuk belajar jarak jauhnya? Kalau masih semangat, silakan kalian perhatikan kembali pada gambar yang di bawah. Di sini ada gambar manusia yang sedang menutup mata, ada daun putri malu, ada ulat, kemudian ada bunga ya.
Kalian bisa memperhatikan semua gambar tersebut. Nah, di sini manusia sedang menutup matanya kalau terkena silau matahari. Nah, kalau misalkan putri malu kita sentuh, dia akan menutup daunnya. Kemudian bunga yang berwarna merah kalau kita sentuh, dia akan bergoyang. Ulat pun kalau kita sentuh, dia akan merubah tubuhnya menjadi lingkaran ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang ya. Peka terhadap rangsang itu berarti makhluk hidup merasakan apa yang dia rasakan. Kalau misalkan kita sebagai manusia, kita dicubit, kita akan menjerit karena rasanya sakit. Nah, begitu juga makhluk hidup yang lainnya ya. Berarti di sini makhluk hidup juga peka terhadap rangsang ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Silahkan kalian isi kembali kotak yang sudah disediakan pada halaman 15 ya. Nah, pertanyaannya, kalian tulis atau kalian sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin sudah Ibu terangkan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Silahkan kalian tulis di sini ya. Ada 3 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian bagian bawahnya di sini ada kata berkembang biak, ada kata makanan, ada kata tumbuh, kemudian bernapas dan bergerak. Silahkan oleh kalian kata-kata tersebut dibuat menjadi sebuah kalimat. Contohnya nomor 1, berkembang biak. Ibu akan membuat kalimat dengan kata berkembang biak. Contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu contohnya. Kalian boleh membuat kalimat bebas seperti apa saja. Yang penting ada kata berkembang biaknya, ada kata makanannya, ada kata tumbuhnya, ada kata bernapas, dan ada kata bergeraknya. Silahkan kalian buat di kotak yang sudah disediakan. Di sini pada halaman selanjutnya disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan ya. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam gerak. Perhatikan pada gambar di bawah ini, ada yang mengangkat kaki cara bergeraknya, ada yang berjalan seperti biasa, ada yang melompat-lompat, ada yang berlari-lari. Nah, semua ini adalah gerak-gerak manusia yang bermacam-macam karena manusia itu memiliki akal, mempunyai akal. Jadi manusia bisa menggunakan akal pikirannya untuk melakukan sesuatu ya. Kita bersyukur karena kita diciptakan sebagai manusia. Baik, perhatikan kembali pada halaman selanjutnya. Nah, di sini karena ini merupakan pelajaran olahraga, sedangkan hari ini tidak ada olahraga, jadi pembelajaran olahraganya dilakukan besok pada hari Rabu. Materi ini Ibu lewat dulu, kemudian yang halaman selanjutnya juga sama, ini juga dilewat, dan kita akan langsung ke halaman berikutnya, yaitu mengenai bersyukur pada Tuhan. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih. Nah, kita sebagai makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan, berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan ya. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Jadi untuk mensyukuri nikmat Tuhan, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, kemudian menghargai kemampuan teman, atau bersyukur kepada Tuhan itu juga bisa dilakukan dengan cara yang sangat terpuji ya, dengan akhlak kita yang sangat terpuji. Nah, bersyukur kepada Tuhan ini merupakan sila Pancasila yang pertama dengan simbol sila Pancasila bergambar bintang, dan bunyi sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya tadi sudah Ibu terangkan bahwa bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, kalian boleh isi soal yang ada pada kotak yang sudah disediakan.
Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Di sini silahkan kalian isi yang sudah tadi Ibu terangkan. Cara bersyukur itu pertama tadi Ibu kasih contoh ya. Mensyukuri nikmat Tuhan itu dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tidak jatuh sakit. Itu contoh yang pertama. Silahkan yang kedua dan ketiganya kalian boleh berdiskusi atau boleh bertanya kepada teman atau orang tua kalian. Baik anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi besok untuk daringnya, dan nanti sekitar jam 9 kita akan bertatap muka secara virtual dan melakukan pembelajaran yang kedua yaitu PLH ya. Jadi hari ini pembelajarannya tematik dan PLH. Ya, tematik ini sudah Ibu sampaikan pembelajarannya dan kalian isi soal-soal yang sudah disediakan pada buku paket. Yang sudah punya buku paket silahkan kalian isi langsung di buku paketnya. Kalau belum punya buku paket boleh kalian isi atau kalian salin soalnya ke dalam buku nomor 2. Baik anak-anak, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa besok pada pembelajaran berikutnya, dan nanti jangan lupa jam 9 kita akan melaksanakan luring dengan menggunakan Google Meet. Baik anak-anak, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.